Tidak ada harapan pulang tanpa blacklist dari Malaysia ini. Karena blacklist atau senarai hitam itu adalah sebuah sanksi. Saya berencana mau buat paspor melancong, jadi saya mau cari kerja ke Malaysia. Hindari petugas karena dokumen tak lengkap. Warga negara Indonesia mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Jumlahnya 7 orang. Untuk sahabat-sahabatku yang mau bekerja ke Malaysia, simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Saya juga seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Apabila melihat berita duka yang sangat mendalam seperti ini, pastinya saya pun juga amat sangat sedih sekali. Jauh-jauh merantau ke negara orang hanya ingin mencari sesuap nasi, mencari kehidupan yang lebih layak. Namun sayangnya karena tidak melengkapi aturan hingga sampai lari dari pemeriksaan kemudian mengalami kecelakaan. Saya juga sudah baca beritanya di media CNN Indonesia. 7 orang warga negara Indonesia ini yang mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia di Sarawak ini dalam perjalanan mau menjadi seorang TKI tapi dokumen tidak lengkap. Untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia, jika kalian diiming-imingi pekerjaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan persyaratan yang mudah, udahlah, ayo ikut saya aman. Jangan mudah percaya dengan ulah para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kerja di negara orang kosongan itu resikonya resikonya sangat berat. Kok sampai resikonya saya berat? Resikonya sangat berat. Jadi video ini untuk edukasi dan informasi sahabat-sahabatku semua. Kemudian saya juga menyarankan apabila sahabatku yang sudah bekerja di negara Malaysia, mungkin saat ini dokumen tidak lengkap, tolong kalau pulang juga jangan lewat jalur ilegal. Sayangi keluarga di rumah, sayangi nyawa Anda, karena kalau pulang dengan jalur ilegal resikonya juga sangat luar biasa. Dan jangan mudah percaya dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oh, pulang dengan jalur ilegal senang kok, tidak susah. Jangan percaya hal seperti itu. Pastinya kalau kita pulang dengan jalur yang tidak benar, pasti resikonya sangat berat. Percayalah sahabatku semua. Jangan percaya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lebih baik kalian pulang lewat depan. Di blacklist nggak masalah. Di blacklist nggak masalah ya. Jangan kalian percaya, oh kalau mau pulang silakan lewat saya tanpa ada blacklist, aman, lewat jalur depan. Kadang-kadang juga ada yang modus seperti itu. Tetapi sahabat-sahabatku semua, jangan percaya dengan oknum-oknum yang melakukan hal perbuatan yang kiranya merugikan diri Anda sendiri. Untuk tahun ini, sekarang saya pun juga belum mendapat informasi ya, diperpanjang atau tidak. Yang pasti kemarin, bulan depan kemarin ya kan, Malaysia kan sudah membuat undang-undang para warga asing yang mau pulang cukup bayar 500, bayar konfirm. Harusnya itu dimanfaatkan untuk sahabat-sahabatku semua, daripada kalian pulang lewat jalur belakang yang tentunya akan merugikan Anda sendiri. Namun anehnya, sampai saat ini masih ada netizen kadang-kadang yang kurang paham tentang tata cara kerja di negara orang. Sekali lagi video ini saya buat untuk edukasi dan informasi, supaya sahabat-sahabatku jika ingin bekerja di negara Malaysia, di negara manapun, aman, tentram. Jangan sampai menjadi
TKI ilegal atau TKI kosongan, resikonya sangat berbahaya. Dan saya akan mereaction, inilah kejadian yang sangat-sangat menyedihkan. 7 WNI meninggal dunia akibat melarikan mobilnya, itu melarikan diri dari pemeriksaan dan juga melawan arah ya. Kalau saya baca-baca, akhirnya sampai mengalami kecelakaan. Sebanyak 7 WNI alami kecelakaan maut yang terjadi di Sarawak, Malaysia pada Kamis 21 November lalu. Kecelakaan tersebut melibatkan 2 kendaraan yang menewaskan 8 orang. 7 diantaranya merupakan WNI asal Lombok Timur, NTB. Sebelumnya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Kuching, Raden Sigit, menduga kecelakaan tersebut terjadi lantaran adanya upaya untuk melarikan diri, guna menghindari pemeriksaan polisi karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Selain itu, pihak KJRI juga menghimbau kepada WNI di Malaysia untuk selalu memastikan kelengkapan dokumen perjalanan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pihaknya juga menambahkan bahwa telah berkoordinasi dengan pihak berwenang dan keluarga korban untuk memfasilitasi pemulangan jenazah. Sementara itu, pihak kepolisian setempat masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut. Sedih. Jujur, saya pun memang sangat sedih sahabatku semua apabila mendengar berita yang melanda saudara kita jauh-jauh ingin bekerja ke negara orang. Tapi apalah daya, dokumen tidak lengkap, menghindari pemeriksaan, akhirnya justru mengalami kecelakaan yang sampai-sampai meninggal dunia. Pesan saya untuk sahabat-sahabatku, kalau sahabat-sahabatku ditawari orang-orang yang mungkin mereka mengajak kalian bekerja di negara orang tanpa dokumen lengkap, tolong jangan berangkat sahabatku semua. Percayalah, jangan berangkat. Jangan percaya dengan orang-orang yang memberikan kata-kata yang manis. Aman, nggak ada masalah kok meskipun kosongan. Saya di sini udah lama kosongan, nggak masalah. Jangan percaya omong-omongan seperti itu. Jangan percaya sahabatku semua. Karena apa? Omong-omongan yang seperti itu bisa merugikan diri kalian sendiri ketika kalian percaya dengan omongan seperti percaya dengan omongan seperti itu, akhirnya kalian ikut cara mereka diiming-imingi dengan gaji yang katanya lumayan, enak, nggak masalah. Jangan percaya dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau mau bekerja ke negara manapun, pastikan resmi. Dan di Malaysia ini, sahabat-sahabatku semua, tidak ada yang namanya kalau pulang, misal kata kosongan, kemudian kalau lewat depan tidak kena blacklist, itu juga omong kosong ya. Namanya kalau orang kosongan, kalau pulang lewat depan ya pastinya kena blacklist, ya kan? Tapi walaupun kena blacklist nggak ada masalah ya kan, asal kalian pulang dengan cara yang benar. Dan di sini saya juga ingin menjelaskan kepada sahabat-sahabatku semua, mungkin yang masih kurang paham. Harap-harap video ini benar-benar sahabatku semua paham ya, tolong difahami. Kalau kalian misal kata mau mencari pekerjaan di Malaysia dengan membawa bekal paspor pelancong, nekat secara masuk, ya kan, nekat secara masuk, seolah-olah kalian melancong terus kemudian nggak pulang, itu juga tidak boleh. Karena saya pun juga melihat video di media sosial yang berkomentar seperti ini. Kita langsung reaction video selanjutnya. Dan teruntuk sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini di Malaysia mungkin kosongan, kalian juga jangan percaya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalian diiming-imingi pulang tanpa blacklist, itu juga tidak ada
ya. Kalau pulang, pulanglah lewat jalur yang benar. Jangan sampai kalian tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Oke, kita reaction video selanjutnya biar sama-sama kita saling tahu akan informasi ini. Saya berencana mau buat paspor melancong, jadi saya mau cari kerja ke Malaysia. Kata majikan yang saya tuju, kalau deal kerja kita buat permit, boleh nggak gitu ya bang? Tapi kalau nggak dapat, nggak deal ya pulang. Ini teman-teman, kalau kalian emang mau melancong, ya kan, pastikan lengkapi syarat-syarat untuk melancong ke Malaysia. Betul, Mas. Karena untuk melancong ke Malaysia saat ini emang sedikit agak susah ya persyaratannya. Ya kan, apakah kalian nanti diterima di sana dengan visa berapa hari ya? Walaupun kalian ngajukan 2 minggu atau 1 bulan, bisa jadi kalian cuma di ACC hanya berapa minggu atau berapa hari aja. Itu adalah kebijakan yang dari sananya, jadi ya dari imigrasinya di Malaysia. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal seperti ini dimanfaatin oleh orang-orang yang melancong ke sana dan endingnya dia tidak balik lagi, tidak keluar dari Malaysia. Nah, disitulah mulai banyak terjadinya PMI ilegal di sana. Maka kalau emang Kak Putri Sari seperti itu keinginannya, pastikan dulu kontak betul-betul, ya kan, bener nggak di sana itu bisa dibuatkan permit kerja gitu ya. Karena setahu saya untuk saat ini agak susah sih ngurusin permit kerja dan segala macamnya seperti itu ya. Kalau emang mau jalan-jalan nggak apa-apa gitu ya, silahkan aja Kak. Nanti komunikasikan dengan baik dengan calon majikan atau orang-orang yang akan memberi kerja di sana. Itu ya teman-teman ya. Tapi saran saya lah ya, kalau emang ingin kerja mungkin sekarang ini Singapura lebih enak kayaknya. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menyapa Anda pada hari ini. Langsung saja, tanpa basa-basi, ada satu pertanyaan dari sebuah akun yang bernama @supriyanto8444. Isi pertanyaannya adalah, Kak mau tanya, itu saya mau pulang supaya tak kena blacklist itu gimana ya? Ini adalah pertanyaan yang banyak sekali orang menanyakannya kepada saya. Bagaimana caranya untuk pulang tanpa di blacklist, tanpa masuk ke dalam senarai hitam? Dan baru kali ini saya berkesempatan untuk menjawabnya dan kita akan ulas secara singkat. Caranya supaya tidak di blacklist, caranya tidak ada. Jawabannya, tidak ada cara pulang tanpa blacklist. Tidak ada harapan pulang tanpa blacklist dari Malaysia ini. Karena blacklist atau senarai hitam itu adalah sebuah sanksi, hukuman yang akan diberikan kepada setiap individu warga asing yang melakukan kesalahan di negara Malaysia ini. Selain senarai hitam, Anda juga kalau melakukan kesalahan harus membayar denda compound kepada immigration. Kesalahan apa saja yang akan di blacklist dari Malaysia? Ya banyak. Contohnya, kesalahan Anda tinggal lebih masa. Kalau mau pulang, bayar compound, akan di blacklist. Anda kerja di sini tanpa punya izin atau permit yang sah. Mau pulang, harus bayar compound, pasti di blacklist. Anda masuk ke Malaysia melalui jalur ilegal, naik kapal tongkang, kapal kayu, sampai Malaysia kerja tanpa izin, paspor pun tak ada. Jelas jika Anda mau pulang, wajib bayar compound dan akan di blacklist. Compound dan blacklist ini adalah peraturan negara yang termaktub dalam Undang-Undang Akta Keimigrasian Kerajaan Malaysia. Lalu bagaimana ceritanya? Ada orang yang melanggar undang-undang kerajaan Malaysia tapi tidak mendapat sanksi hukuman, bisa lepas dari sanksi blacklist. Coba deh dipikir sendiri. Mau diputer ke sana ke sini, ya tetap aja tidak akan ada celah sama sekali untuk kita bisa terbebas dari hukuman blacklist ini. Kita ini bukan siapa-siapa yang bisa mendapatkan keringanan tidak di blacklist setelah semua kesalahan yang kita lakukan dari awal. Kalau ada agent yang bilang kalau dia bisa memulangkan Anda lewat jalur ilegal itu tanpa blacklist, salah. Itu sih lagu lama, kasetnya kusut. Diulang-ulang terus seperti itu, kalimat iming-iming begitu. Cuma dipakai mereka supaya Anda pulang ikut dia lewat jalur belakang. Ikut agent-agent
akan dipulangkan naik kapal kayu, jalan kaki dulu nih, melewati hutan-hutan yang gelap, terus naik kapal malam-malam, melewati laut. Ya kalau di tengah laut malam-malam gimana bisa ketemu dengan counter immigration di tengah laut? Apa counter immigrationnya tuh turun dari langit? Kan nggak masuk akal ya. Itu pun kalau Anda nggak ketangkep immigration duluan ya. Kan saya sering banget nih ngasih berita orang-orang ketangkep karena mereka masuk dan keluar melalui jalur belakang. Akhirnya mereka semua masuk penjara karena mau pulang ikut dengan orang-orang yang mengiming-imingi tidak akan kena blacklist. Dan walaupun Anda pulang lewat belakang itu sama sekali nggak ada pengaruhnya apapun di dalam sistem immigration. Di dalam sistem komputernya immigration itu, Anda itu masih berada di dalam negara Malaysia. Walaupun ini badannya nih sudah ada di kampung, sudah pulang ke Indonesia, tapi secara sistem Anda masih ada di dalam Malaysia. Kemudian Anda masuk lagi nih lewat depan, pasti akan ditendang balik sama immigration. Karena dalam sistem kan Anda masih ada tuh di dalam Malaysia ini, malah nantinya yang ada bermasalah. Ketahuanlah Anda kalau Anda itu keluar dari Malaysia melalui jalur gelap, melalui jalur ilegal. Kalau mau masuk lagi, ya itu pun Anda harus pakai jalur yang sama, naik kapal kayu lagi, naik kapal tongkang lagi, menggadaikan nyawa lagi, menyelundup diam-diam lagi. Mau sampai kapan? Begitu terus ada di dalam lingkaran setan, tidak berhenti-berhenti. Perkara begini, janji-janji omong kosongnya agent yang janji war gitu akan memulangkan Anda tanpa blacklist itu tidak pernah terbukti. Tidak ada bukti nyatanya. Begitu mau ke Malaysia lagi lewat depan, seperti saya bilang tadi, Anda ditendang balik. Agentnya mana mungkin mau tanggung jawab. Sampai sekarang nih, sampai detik ini, dengan begitu banyaknya orang Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang saya temui, belum pernah tuh saya ketemu dengan orang yang katanya bisa pulang tanpa blacklist, padahal dia sebelumnya adalah kosongan. Kalau ada, sini. Mana? Saya mau ketemu dia. Berani nggak? Duduk nih di sebelah saya ajak ngobrol, saya wawancara, saya ajak podcast. Kan di sini ilmu saya sedikit. Mungkin dia yang pulang nih lewat jalur yang entah saya nggak tahu itu bisa nggak di blacklist. Saya bisa dapat ilmunya. Ajarinlah saya. Ngobrol-ngobrol kita kan. Dan siapa tahu nih ilmu ini nih bisa dipakai seluruh orang asing yang ada di Malaysia ini. Bukan cuma Indonesia. Orang-orang luar negeri kayak orang-orang bule gitu banyak juga yang kosongan, pasti mau tahu juga kan. Tapi saya yakin nggak ada lah yang berani. Semua cuman beraninya tuh ngetik aja di komen, Kak saya sudah blacklist bisa masuk lagi tuh. Nggak ada tuh kena tendang balik, nggak ada tuh. Cuma di komen aja, coba sini ketemu saya, pasti nggak akan berani. Sedangkan Ketua Immigration Malaysia sendiri aja mengatakan ada hukuman blacklist, tidak ada pengecualian. Loh kok ada orang asing, warga asing yang lebih pintar dari Ketua Immigration Malaysia? Masuk akalnya di mana coba? Jadi sudahlah ya, ini sudah mau tahun 2025, jangan mau dibodoh-bodohi lagi. Betul, sama yang mengatakan bisa memulangkan Anda tanpa blacklist lah, nanti blacklistnya akan dicuci lah, itu nggak ada tuh. Piring kotor kali bisa dicuci. Ini gimana kita mau menuju Indonesia emas kalau masyarakatnya dengan mudah ditipu-tipu sama agent yang cuma mau makan duit Anda. Nah, itulah pesan-pesan daripada Mbak Ika Wulandari. Beliau ini seorang YouTuber yang memberikan edukasi buat para TKI yang bekerja di Malaysia. Jangan percaya ucapan-ucapan oknum yang tidak bertanggung jawab atau ucapan-ucapan agent yang tidak bertanggung jawab. Katanya pulang tanpa blacklist. Nggak ada yang namanya pulang tanpa blacklist. Jadi untuk saran saya teman-teman, janganlah pulang lewat jalur belakang. Meskipun kalian pulang lewat jalur belakang, ingat ya, data-data kalian itu masih tersimpan rapi di dalam immigration Malaysia. Jadi misal kata kalian pulang lewat jalur belakang, kemudian mau masuk depan lagi. Nanti kalau kalian, ini nih, sidik jari kalian tekan, akan muncul semua data kalian. Kemudian nanti dilihat, ini masuk sekian, keluar nggak ada, kok tiba-tiba masuk lagi. Justru kalian akan bisa-bisa dicurigai hal-hal yang kiranya bisa rawan untuk diri kalian, bahkan mungkin bisa tidak pulang. Akan ditahan dulu, diperiksa dulu. Mau nggak seperti itu? Makanya untuk sahabat-sahabatku, jika ingin pulang, pulanglah lewat jalur depan.
Di blacklist nggak masalah ya kan. Janganlah pulang lewat jalur belakang, kemudian ngomong enak lewat jalur belakang. Nggak ada enaknya. Resiko berbahaya. Kamu kira di lautan Malaysia itu nggak ada yang jaga? Ada yang jaga. Kalau tertangkap, nah kan nggak bisa pulang, di penjara. Oke, cukup sekian video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Dan untuk sahabat-sahabatku, jika ingin bekerja di Malaysia, tolong lewat jalur yang resmi. Jangan percaya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.